debat Islam. Oke, lanjut Pak Kacil. Main potong ayatnya nggak jelas. Ketika ditanya ayat balik malah pada kabur. Oke, lanjut. Jadi ceritanya kadang-kadang bingung orang Indonesia ini. Kalau tidak sholat berbahasa Arab, takut tidak diterima. Ini penting agar orang Indonesia ini sadar bahwa orang masuk surga dan tidak hanya kasih karunia, bukan karena agama. Jadi saya sampaikan di sini, agama tidak bisa menyelamatkan Indonesia. Justru dengan adanya pola agama, lihat tuh negara lain, Turki, Suriah, Palestina, ribut. Itu karena agama. Justru yang harus dikembang luaskan itu dari Indonesia itu Pancasila. 5 dasar itu cukup sempurna mendamaikan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini ada fakta bisa menyelamatkan bersatunya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan karena agamanya. Ya kalau agamanya mayoritas ingin menguasai, begini jadinya, ribut. Ya, nah ini untuk mengantisipasi ke depan supaya orang ini sadar. Jangan sampai dia meyakini agamanya akan menyelamatkan sehingga membunuh dianggap halal karena beda agama. Nah inilah akibatnya seperti di Suriah. Jangan sampai Indonesia dibuat seperti di Irak, Suriah, main bunuh-bunuhan, nyawa banyak melayang. Jangan. Ini akibat dampak dari agama. Apa untungnya Indonesia dari agama? Betul. Nggak ada untungnya dari agama Islam Indonesia. Kalau Arab banyak untung dari Indonesia, dari agama. Apa? Dipisah negara dari orang berhaji, dari umroh. Begitu, kalau Arab untung dengan agamanya. Nah, yang buntung ini yang teriak-teriak kayak si Rizik Syihab itu, teriak-teriak di Indonesia demi membela Arab. Sampai polisi dihina-hina, tentara dihina-hina. Ngaku bangga negara Indonesia, ingin balik ke Indonesia, datang ke Indonesia merugikan orang. Kapolda 2 dicabut, copot jabatannya. Nah itu merugikan kan? Sekarang rumah sakit bermasalah juga gara-gara ngurusin dia. Kalau orang memang utusan Tuhan, bawa damai, mau berkat kemana-mana, tidak bikin rusuh, tidak merugikan keluarga orang lain, saling menghormati, ada hukum Indonesia dihormati, bukan melawan mentang-mentang masih kuat. Itulah kesombongan. Nah ini yang ingin saya sampaikan di dalam malam ini. Jadi kesombongan ditampilkan, memangnya yang berkuasa cuma dia. Rakyat Indonesia juga pasti bangkit. Ini yang perlu disadari. Habib Rizik itu nggak jelas itu DNA-nya, perlu dites DNA itu kebenarannya. Tuh. Terus misinya ingin mengislamkan Indonesia. Ini yang perlu didengar publik nih. Misinya si Rizik ini kan ingin mengislamkan Indonesia, menegakkan hukum khilafah. Yang tidak percaya Islam dipotong lehernya, kan kejadian. Ya saya sih nggak nuduh dia, cuman ada kejadian setelah kompak begitu. Saya yakin secara gerilya lewat handphone terjadi. Ya Muhammad Kece juga belum tentu gimana ini nasibnya. Tapi nggak apa-apa lah. Masih ada Tuhan Yesus. Mati sekarang mati, mending nanti lamaan dikit biar terus bersuara di YouTube, begitu doang. Masih ada mau Tuhan cepat Yesus juga bersyukur. Iya, mau cepat juga bersyukur. Hidup Kristus, mati keuntungan. Itu saja. Haleluya. Luar ya kan biasa lanjut Pak Iman, seputar iman. Jangan terlalu banyak ngomong. Ya, mungkin Pak seputar iman dulu ya. Nanti Pak Muhammad Baihaqi mengklarifikasi ya. Tadi dikira mungkin mayoritas di sini dikiranya Pak Muhammad Baihaqi ini